Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Renaldi Aulia Sabri. Di sini saya bersama seorang narasumber dari yang merupakan salah satu guru di SMA Negeri 22 Jakarta. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan nama Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Winani, guru biologi SMA Negeri 22 Jakarta. Oke, Ibu sudah bekerja sebagai guru di SMA ini sudah berapa tahun ya, Bu? Kalau di SMA ini baru 7 tahun, tapi di SMA lain itu sudah 23 tahun. 23 tahun. Jadi hampir 30 ya? Baik. Hampir 30 tahun. Memperkirakan dari karir Ibu, berarti harusnya Ibu sudah pernah mengalami masa-masa Orde Baru. Ya, Kan? betul. Oke, yang dimana masa Orde Baru itu sebagian besar dijalani oleh Pak Harto. Iya, Kan? betul. Oke Bu, baik, saya akan langsung lompat ke pertanyaannya. Menurut Ibu bagaimana sih Bu, karena Ibu sudah merasakan sistem politiknya Pak Harto itu kayak gimana sih Bu? Apa sih yang membedakan sistem politik pada zaman Pak Harto dengan zaman sekarang? Kalau secara politik saya tidak bisa berbicara banyak terkait politik ya, karena saya tidak begitu tertarik dengan politik. Oke. Ya. Menurut Ibu nih ya, kalau dibandingkan dengan kepribadian presiden kita yang sekarang, yang Joko Widodo dengan Pak Harto, mana sih yang lebih menonjol ke masyarakat? Eh, Sulit ya sebetulnya kalau membandingkan secara personal, sulit. Artinya Pak Harto punya kepribadian sendiri, Joko Widodo juga punya kepribadian sendiri. Tapi yang saya ingat selama Pak Harto menjabat 32 tahun sebagai presiden, itu dia membuat kelompok pencapir. Kelompok capir itu Kelompok apa? pencapir itu kelompok petani deh kalau nggak salah, Petani. yang setiap bulan itu beliau akan berkunjung ke pertanian, lalu melakukan kayak dialog dengan petani gitu. Nah, kalau untuk Pak Joko Widodo sendiri, kalau saya melihat itu kan dia jarang datang berkunjung ke entah petani, entah pekebun, peternak gitu ya. Jadi ya mungkin karena masanya berbeda, sehingga apa yang mereka lakukan pun menjadi berbeda. Oh, begitu ya Bu. Kalau begitu, menurut Ibu sistem pemerintahan Orde Baru itu apakah bisa ada yang diimplementasikan di kehidupan masa sekarang? Seharusnya program yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden kita terdahulu bisa diimplementasikan, tapi mungkin perlu dimodifikasi sesuai dengan masanya atau zamannya. Contoh salah satu programnya apa? Contohnya, karena Pak Harto itu menjabat cukup lama, maka dia sudah punya program yang dikenal dengan Repelita. Repelita. Ya, kalau Repelita itu rencana artinya rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kalau sudah terlaksana maka dikatakan Pelita 1, pembangunan 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama dia membangun apa? Misalnya dia membangun sektor ekonomi dengan menguatkan swasembada pangan. Nah, nanti saya nggak hafal ya sampai Pelita 5 itu apa aja. Jadi programnya seperti itu. Nah, mungkin program seperti ini bisa dimodifikasi untuk masa pemerintahan berikutnya, disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Gitu. Betul. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Contohnya tidak mungkin lagi swasembada pangan. Kenapa? Iya. Karena sudah terpenuhi semua. Iya. Gitu. Tidak perlu lagi misalnya swasembada sandang dengan papan, karena pada umumnya orang sekarang sudah terfasilitasi untuk mendapatkan papan dan sandang. Betul. Jadi programnya itu ya sesuaikan aja di zamannya dia perlu apa sih, maka itulah yang dibangun. Kalau sekarang sudah tidak perlu ya Bu, Karena sudah terpenuhi. Mungkin dibanding zaman dulu, sekarang itu lebih sejahtera untuk Iya, rakyatnya ya. iya. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya saya operkan ke salah satu. Baik. Saya Fasya Khairin, Bu, mau Baik. bertanya, bagaimana sih nilai kondisi perekonomian saat itu, seberapa baik atau buruk? Kalau
pada masa saya sudah mengenal ya. Jadi Orde Baru kan itu mulainya 1966. Saya itu mulai paham tentang bahwa ada pemerintahan Orde Baru itu ya SMP lah, SMP, SMA. Ya saat itu sih ekonominya menurut saya baik. Gitu ya, baik. Karena semakin kesini, semakin saya semakin besar kan pembangunannya juga sudah semakin baik. Jadi saya merasakan ya ekonominya baik. Ya Bu, ngomong-ngomong, bagaimana sih bentuk sistem pendidikan pada zaman Pak Harto itu? Sistem pendidikannya sama, tidak berbeda jauh ya. Artinya ya sistem pendidikan menjadi perhatian juga. Bahkan pada waktu itu sudah ada wajib belajar 6 tahun. Ya, wajib belajar 6 tahun sudah. Kalau sekarang itu wajib belajar itu dimulai dari kelas 12 tahun 12 tahun sampai ya. SMP. Iya, dari Harusnya di masa sekarang wajib belajarnya sudah tidak 12 tahun, 15 tahun. 15 tahun termasuk SMA. SMA. Kenapa? Oh, iya. Karena kalau di masa sekarang wajib belajarnya tetap 12 tahun, anak-anak yang hanya bisa lulus SMP, ijazah SMP, mau bekerja apa? Maka harusnya pemerintah sudah untuk pendidikan itu sudah ada wajib belajar 15 tahun. Jadi anak Indonesia itu minimal dia belajar sampai tingkat SMA, sampai lulus SMA. Gitu. Ya. Oke, ada lagi silakan. Tadi kita udah bahas tentang ekonominya yang menurut Ibu mungkin berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Atau tentang politiknya sebagai guru mungkin Ibu tidak terlalu tahu menahu. Iya. Kalau kita langsung pindah ke akhir dari kepemimpinan Pak Harto, masa Orde Baru, sebagai guru, sebagai saksi di masa itu, apa yang Ibu rasakan saat itu saat terjadi kerusuhan 98? Pada saat terjadi reformasi 1998 ya. Yang jelas sih dengan adanya reformasi kondisi masyarakat saat itu terutama di Jakarta itu memang sudah dalam kondisi yang mencekam ya, terutama untuk kalangan etnis Tionghoa gitu. Tapi kalau saya secara pribadi karena memang pada saat kejadian itu kita memang tidak keluar kemana-mana, hanya di rumah saja, sehingga kami hanya menyaksikan melalui layar televisi. Ya kondisinya di sekitar rumah saya itu kayak lebaran, sepi banget gitu. Orang jualan nggak ada, sunyi sepi gitu loh. Itu aja sih yang saya rasain gitu. Sudah ada lagi? Memangnya benar ya Bu, pada saat kejadian 1998 itu setelah kejadiannya dilarang ada orang-orang Indonesia yang memakai nama-nama yang berunsur Tionghoa. Apakah itu benar? Sebetulnya enggak sih, dari masa Orde Baru itu juga orang-orang Tionghoa itu dia maksudnya orang Tionghoa nggak boleh pakai nama Tionghoa, Iya. harus pakai nama Indonesia. Iya, seperti halnya Budi salah satu Hartono. penerus, iya Budi Hartono dan Siapa? Bambang Hartono. Budi Hartono dan Bambang Hartono. Yang aslinya dia merupakan orang Tionghoa, namun karena namanya itu ya itu pada zaman Orde Baru, namanya harus diubah menjadi nama keindonesiaan. Apakah itu benar? Saya nggak sepertinya iya, artinya itu sudah kebijakan pemerintah baru ya. Karena pada masa Pak Harto turun itu kan yang naik Habibie kan, Iya. tapi masanya kan tidak lama, hanya sekitar 1 tahun ya. Iya. 1 tahun setelah itu berganti, ya mungkin kebijakannya seperti itu. Artinya di Dukcapil itu nama yang tercantum di KTP itu tidak boleh menggunakan nama asing, harus nama Indonesia. Mungkin seperti itu, tapi kalau masanya Pak Harto mah banyak yang pakai nama Cina, ya kan? Iya. Namanya masih asli nama Cina, gitu loh. Kalau boleh membandingkan masa Orde Baru dengan masa sekarang reformasi, apa yang Ibu lihat sebagai guru di mata guru, perbandingannya apa bedanya? Kalau ditanya apa bedanya, ya jelas kan ada perbedaan ya, artinya ada perubahan karena masanya juga berubah. Hanya yang saya tidak paham dulu yang dituntut reformasi itu apa, apakah hasilnya sesuai dengan tuntutan reformasi. Nah itu yang saya nggak, sampai saat ini pun saya nggak cari informasi gitu loh, nggak belajar gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupannya dari masa Orde Baru ke masa sekarang, ya yang jelas
secara ekonomi semakin baik, tetapi kan ternyata tuntutan dari pemerintah juga semakin besar pada masyarakat. Contohnya kenaikan pajak kendaraan, pajak rumah, kenaikan harga BBM dan sebagainya. Jadi memang kebijakan ekonomi itu ya kalau menurut saya ya udah ngikutin zamannya. Gitu. Kita nggak bisa bandingin. Gimana kita membandingin yang 32 tahun yang lalu sama sekarang kan? Pasti beda banget ya. Kayak membandingkan kamu dulu umur 5 tahun bisa apa dengan kamu sekarang, kan bedanya jauh banget gitu. Jadi nggak pantas, maksud saya tuh nggak tepat kalau dibandingkan gitu. Ada lagi? Ya? Sepertinya sudah cukup pertanyaan dari Baik. kami semua. Kami berterima kasih kepada Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama. Demikian dari apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum.